Kalau semua klub akur, terus semua supporter berteman, nggak ada yang namanya rival abadi, sepak bola masih seru nggak kayak sekarang? Coba aja lu pikirin nih. Ya, kita balik lagi di Gudang Bola. Tempatnya orang-orang yang ngerti-ngerti bola lah, nonton di sini, ngumpul di sini, ngeriung di sini. Kalau lu pemahaman bolanya dikit-dikit aja pas-pasan gitu, apalagi agak-agak FOMO-FOMO, ada channel di sebelah. Tapi kalau mau FOMO biar tambah pinter, di sini boleh juga. Nah, sekarang nih gua mau ngebahas soal musuh atau rival padi. Sebenarnya masih perlu gak sih? Kalau di kita sih katanya nggak perlu, supporter harus dewasa. Kalau lu nyari adalah di YouTube bisa cari dari sebuah dokumenter tentang derby Andalusia, Real Betis sama Sevilla. Supporter Sevilla ketika ditanya, dia bisa bilang, bapak apa udah tua, kayak kakek malah kali udah 7 bulan. Dia bisa bilang, kalau sampai di jalan ketemu sama supporter Real Betis, gue bisa pukulin mereka. Apalagi ini hari derby. Kenapa pukulin? Karena yang royal tuh kami, bukan mereka. Bisa begitu. Kalau di kita kan enggak. Nah, selanjutnya banyak ceritanya nih. Tapi sebelum itu kita coba ada berita nih. Kita omongin dulu nih. Kemarin tuh Indonesia udah ngehajar Kamboja di Pakansari. Skor telak 5-1. Tom Haye dan Mitchell Baker. Ini Mitchell Baker hubungannya sama Abu Rizal Baker apa ya? Gak ada dong. Hah? Gak ada kali. Gak ada ya? Gak ada bakery nih. Gak ada saudara apa gimana gitu? Gak ada. Okay. Satu bikin hat-trick. Tom hat-trick assist, Mitchell Baker assist goal. Menarik nih. Kalau buat gue nih sangat menarik karena ya kan gitu nih. Ini obrolan bola buat yang tahu bola banget aja. Nah kalau dilihat setiap kali menang lawan Saint Kitts, lawan Kamboja nih terakhir, lawan Timor Leste, lawan apalah misalnya ntar mungkin kalau ketemu Madagaskar, terus tiba-tiba Mitchell Baker kayak Erling Haaland dibilang. Tom Haye bermain indah bagaikan profesor. Ya ntar kita tunggu aja lah kalau lawan Arab apa wasitnya masih nyurangin kita apa enggak, Bahrain gitu ya. Soalnya biasanya kejagoannya agak-agak hilang-hilang dikit tuh. Terus itu kita sibuk-sibuk ngata-ngatain. Paling gak begitu, dukung-dukung aja timnya. Kenapa selagi kalah malah dikata-katain. Nah, kita sekarang ini mau ada FIFA Asian Cup. Nih lu merasakan hal yang gimana ya, gak aneh gak sih? Ada FIFA Asian Cup, tapi ada AFF Cup. Jadi gini nih, salah satu latar belakangnya, kalau menurut gua, ya. Jadi FIFA melihat bahwa AFF itu seru banget, ramai banget. Kan ada Indonesia, ada Thailand. Di regional ini pernah begini, ada sebuah stasiun TV swasta di Singapura bilang gini, kalau lu bisa mendapatkan Indonesia, mendapatkan Thailand, udah cukup itu. Singapura nggak ada juga nggak apa-apa kata dia. Nah, kemudian ada Australia di dekat kita. Tambah Australia, udah cukup itu. Kalau mau bikin kegiatan sepak bola, udah cukup itu. Dia bilang gitu. Nah, FIFA gue rasa itu melihat ini nih. Jadi ada Indonesia, ada Thailand. Harusnya menurut gue ada Australia. Karena kemudian kejadiannya nggak begitu. Ini liga akan dibagi dua. Dan AFF ini kayaknya seperti zaman dulu FIFA itu bikin Arab Cup. Dulu ada di agenda FIFA tuh. Sampai kemudian nggak ada di agenda FIFA. Mungkin FIFA merasa tidak secara komersial nggak oke ya. Nah ini salah satu bentuk eksperimen FIFA nih di daerah kita. Nanti dibagi divisi. Divisi 1 ada Indonesia, ada India. Di grup A nih, grup A divisi 1 ada Indonesia, India, Malaysia, Singapura. Di grup B ada Vietnam, ada Pakistan, Thailand, Filipina. Itu di divisi 1. Divisi bawah, ini perlu diomongin divisi bawah nih. Ini divisi bawah kalau kita menang kita bakal dibilang bermain luar biasa semua pemain kita. Kalau lawan Thailand kita nggak tahu pemain kita masih luar biasa apa enggak soalnya. Tapi yang pasti nih gue melihat kenapa India ada di sini ya. Ya tim undangan. Tapi Pakistan tuh kalau nggak salah peringkat 198 dunia deh. Di divisi 2 itu ada Hong Kong, Myanmar, Brunei, Kamboja, Laos, Timor Leste. Kayaknya Hong Kong itu di peringkat ada di atasnya Pakistan. Tapi entah kenapa sekarang ada di ada di divisi 1. Lalu gue pikir kenapa nggak ada Australia. Secara regional Australia itu sangat kompetitif di areal sini. Kebayang gak sih Australia yang jadi anggota AFC, lalu kemudian Australia itu
ikutan U23, U19-nya AFF. Tapi tim seniornya kan mereka putuskan enggak kan. Nah kali ini kan dengan tekanan FIFA mereka ikut. Kan keren tuh. Kan kalau kita turun dengan tim penuh tuh ya, full tim, kita semua pasti akan bilang, Australia mah gampang gitu kan. Jadi makanya menurut gue jauh lebih menarik daripada kita nonton Pakistan atau India. India bukan kekuatan sepak bola. Tapi kalau lu tahu sejarah Indonesia nahan seri Uni Soviet tahun ya, Olimpiade 56 di Melbourne itu, Indonesia nahan seri Uni Soviet. Pertandingan kedua kalah telak, 0-0 pertandingan telak 4-0. Si India ini lolos terus tuh sampai semifinal. Tahun 62 Asian Games Indonesia. Ini negara kita nih waktu itu diperkuat Ramang salah satunya. Lolos babak selanjutnya apa aja enggak sama sekali. India ada di mana? India dapat medali emas. Jadi ada bagian dari sejarah yang enggak pernah dijelaskan. Makanya kalau lu nggak ngerti amat bola kesini aja. Tapi kalau nggak pengen pinter ada di sebelah ya enggak? Yang itu. Yang itu tuh gitu. Nah, lalu kita akan balik nih. Apa sih yang bikin pertandingan sepak bola spesial? Apa Ben? Rival dong. Enggak lah, kiper. Kenapa tuh? Ya coba lo main bola gak ada kiper, terus kalau tendangnya jauh-jauh. Makanya kita kan males nonton rugby kan soalnya gak ada kipernya. Iya. Makanya kalau kartu merah kiper boleh diganti. Iya. Tapi bener sih, kalau gak ada permusuhan, gak ada rival abadi, ya secara marketing plan mah gitu-gitu aja. Secara marketing, iya. Ini permusuhan yang paling menarik di komersialisasi, udah maksudnya. Itu kalau gue ngerasanya Millwall sama West Ham. Jadi Kaspenan nih kalau lu tau Kaspenan itu kan lu, apalah kita sebut ya hooligan lah kalau kata mereka. Dari West Ham. Dia lalu nulis buku lalu jadi film. Ketika jadi film, Millwall kan jadi musuhnya dia nih. Formnya Millwall itu jadi kayak orang jahat gitu. Jadi sekarang nih mungkin seluruh dunia minimal orang Indonesia lah ngerasa Millwall tuh jahat. Padahal waktu itu gue pernah nonton Millwall gitu di sana. Ya jahat sih enggak. Tapi emang berisiknya setengah mati. Sama kayak West Ham dan Inggris kayak gitu. Ada Spurs, ada Arsenal. Itu kan di utara, London Utara kan. Ramenya juga begitu sama. Bisa ribut, bisa segala macam. Nah, kalau misalnya Arsenal, Spurs, Millwall, West Ham akur, bolanya masih menarik nggak? Pertandingan mungkin masih menarik, tapi secara gimmick nggak seru. Kayak tadi gue bilang Betis sama Sevilla. Pertandingannya mungkin seru-seru aja, tapi kan situasi di tribun kan beda. Auranya beda. Vibe-nya juga lain. Nah kalau di Indonesia ini menarik nih. Arema baru lahir tuh tahun 1987. Persebaya udah lama. Bahkan di suatu masa Persebaya itu dianggap sebagai representasi orang Jawa Timur. Arema lahir jadi musuhnya tuh. Ini kan emang salah satu bentuk persaingan kan selalu begitu. Regional. Kayak misalnya tadi yang gue bilang, Spurs, Arsenal sama di utara, West Ham sama Millwall di salah, nggak hafal sih, takut salah. Tapi pokoknya di salah satu sudut London lah, sini nih kalau nggak salah. Jadi selalu ada areal gitu. Arema Persebaya jaraknya cuma 1,5 jam. Persebaya di daerah nggak punya lawan, Arema muncul sebagai kota perlawanan. Lalu ada Persija dan Persib. Dulu nih katanya di tahun 70-an, ini cerita yang gue ulang-ulang nih. Om Doni Fatah, God bless itu, almarhum main di Bandung. Ketika dia main di Bandung, katanya orang Bandung keluar bawa batu. Kongko bahasa Sunda sih. Besok kalau main yang bagus ya. Artinya ada perseteruan memang. Yang menarik dari Persija Persib dan kayaknya juga Arema Persebaya di lapangan situasi panasnya tidak sepanas di tribun atau di luar lapangan. Jadi memang ketika orang bilang derby atau musuh abadi, gue malah ngeliatnya yang musuhan supporternya sebetulnya. Karena situasi di luar lapangan itu justru lebih rame dan lebih panas. Di atas lapangan pemain-pemain ini situasinya tetap bersahabat, tetap saudaraan gitu. Walaupun ini kayak kemarin nih kejadian yang sampai hari ini kita nggak boleh lupakan lah. Kejadian Kanjuruhan. Setelah pertandingan Arema Persebaya dan Arema kalah. Pemain Persebaya langsung lari keluar karena kecewa kan satu stadion. Lalu pemain coba minta maaf, disorakin, mulai tadi lempar-lemparan sampai akhirnya terjadi kisruh lah.
meninggal sekitar 138 orang dan ada sekian lagi lah yang sepertinya meninggal di rumah sakit. Itu juga karena memang permusuhan supporternya sangat sangat besar nih. Beda kalau kayak Real Madrid sama Barcelona. Real Madrid Barcelona itu Real Madrid ini kerajaan orang Spanyol, dulu Franco. Barcelona itu Catalunya. Ini orang kan lama resisten pengen merdeka. Di tempat lain tuh ada Athletic Bilbao dan Real Madrid. Cuma bedanya Athletic Bilbao tidak sekaya Barcelona. Jadi beda permusuhannya. Maksudnya skalanya jadi tidak sebesar itu secara tanda kutip secara marketing. Gue pernah nonton Athletic Bilbao di San Mame itu tahun berapa? Udah lama sih. Waktu itu ada Xabi Alonso aja. Xabi Alonso kan orang Bas. Di pertandingan itu kalau Xabi Alonso kuasai bola, satu stadion teriak-teriak dan nggak ngomong pakai bahasa Spanyol. Itu salah satu bentuk protes mereka kalau gue bukan orang Spanyol, gue orang Bas. Sebegitu itu. Situasi di lapangan sama kerasnya. Real Madrid Barcelona di atas lapangan sama kerasnya. Kalau di kita kan nggak sekeras itu amat. Ya rame tapi selayaknya pertandingan keras aja. Cuman kalau ngomong keras-kerasan yang sampai di atas lapangan dia bisa berantem, nggak cuma supporter dan pemainnya juga. Boca Juniors versus River Plate. Ini nggak tahu karena emang orang Argentina doan ribut atau bagaimana nggak tahu nih. Tahun 2018 leg 2 final apa ya? Piala Raja atau apa gitulah. Itu sampai harus dipindah ke Madrid, dipindah ke Spanyol. Satu pertandingan. Pertandingan dihentikan tuh nggak sekali 2 kali. Pernah waktu itu gue nonton, gak di stadion, nonton live sama temen, dia River Plate. Buat temen ini cita-citanya bikin jersey River Plate gitu lah waktu itu. Nonton di TV gitu, itu sampai 8 kartu merahnya. Lu bayangin 8 kartu merah kan kurang rame apa tuh, udah tinggal dikit yang main. Terus kalau dibilang perlu atau enggak, menurut gue perlu. Rivalitas itu membuat pertandingan jadi seru. Membuat gimmick-gimmick pertandingan jadi rame. Media jadi rame. Menurut gua ada bangunan sejarah, ada bangunan sosial, ada bangunan antropologis yang kemudian bisa digarap dengan baik oleh media dan jadi sebuah narasi yang bercerita bahwa ini pertandingan seru. Ini pertandingan rame. Kayak Napoli nih. Di suatu masa Napoli itu kan bentuk kelas sosialnya beda dan orang-orangnya beda dibanding orang Milan misalnya. Secara geografis mereka jauh. Persaingan sebetulnya gak ada lah. Karena gak ada posisi membuktikan siapa lebih hebat di regional itu. Tapi media bilang kalau Napoli menang, ini pembuktian bahwa kelas yang ada di bawahnya menaklukkan kelas yang di atasnya. Itu terjadi tahun 80-an akhir tuh. Zamannya Maradona. Ketika Maradona milih Napoli itu juga contoh kalau Contoh kalau Maradona itu orang yang selalu grassroots. Bandingnya lah superstar dimanapun saat itu, bahkan sampai hari ini, klubnya pasti gede. Napoli itu bukan klub gede, sampai hari ini aja gak ada klub gede kok. Waktu itu bukan klub gede, tapi Maradona ada di situ. Dia pilih Napoli. Setelah dia harus keluar dari Barcelona kan, gak cocok di Barcelona karena berantem tuh. Dan segala macamnya lah. Dia harus pergi cepat lalu diputuskanlah Napoli. Padahal waktu itu ada Juventus mau, terus ada Inter Milan apa AC Milan juga mau dia tuh. Real Madrid juga sempat nawarin tapi terus ini Spanyol agak keberatan kalau dia di situ. Karena waktu itu keributannya agak luar biasa tuh gitu. Nah, di sisi lain rating TV naik, rating streaming kalau hari ini. Rating streaming dan rating TV naik. Tiket juga cepat habis. Apalagi kalau nonton bolanya VOD kan rame. Kalau pertandingannya nih kayak gini nih. Di jalanan Brussels nih suatu hari gue lagi di sana tuh. Nonton Barcelona lawan Real Madrid. Itu semua bar orang nonton di depan begini berdiri gitu. Mau nunggu pertandingannya. Rame. Berarti kan bar itu nyiapin beli hak ciptanya kan. Supaya bisa nonton. Nah itu belum tentu terjadi kalau misalnya Atletico Madrid lawan Real Madrid. Karena musuhannya gak gitu-gitu amat. Nah terus penjualan segala macam juga meningkat. Hari ini di era media sosial engagement juga tinggi. Sponsor bisa jadi lebih tertarik. Nah gitu. Jadi menurut lu rivalitas itu sebenarnya nguntungin bisnis sepak bola gak sih? Kalau menurut gua nguntungin. Coba lo jawab deh di bawah ini.
Nguntungin nggak? Menurut gue nguntungin. Sekarang bagaimana mengemasnya? Apakah pertandingan sepak bola jadi nyaman? Nyaman. Kan yang paling penting keamanannya kerja. Barcelona lawan Real Madrid, biasa kok kita lihat orang ditangkap sama polisi. Karena ya, belum rese malah. Baru cuma teriak-teriak doang, ditangkap. Nah kalau polisinya tuh keamanannya kerja, cukup tuh sebetulnya. Nah rivalitas tuh di dunia ini gak cuma antar klub. Di timnas juga. Misal nih, misal yang paling populer tuh sebetulnya Jerman dengan Inggris. Itu udah lama banget. Gara-gara perang dunia kan, perang dunia kedua. Kalau nggak salah gue pernah kena tegur deh, gara-gara mau pakai jersey Inggris di Jerman. Walaupun agak bercanda, tapi tetap aja, ya udah nggak asik lah nggak pakai. Lalu Argentina dengan Brazil. Ini pengalaman temen nih, waktu itu Argentina main. Temen nonton Piala Dunia 2014. Jadi Argentina main, ada ibu-ibu orang staf kedutaan apa staf konjen gitu. Itu masuk rumah sakit gara-gara ini lagi hamil kan, lagi kontraksi. Gak ada dokter yang ngurus sama sekali. Yang mau turun, perawat juga gak ada. Jadi cuma sendiri aja, cuma dicek-cek doang sekali-sekali tuh. Ketika dokter datang, ditanya kenapa baru datang, dokternya bilangnya begini, Argentina tadi main. Kalau Argentina main, kami orang Brazil berkewajiban dukung lawannya. Sampai sebegitunya. Kenapanya? Macam-macam ceritanya. Di Amerika Selatan itu konon orang Argentina kan dianggap snob. Mereka ini dianggap lagunya tuh masih ngerasa kayak orang Eropa. Banyak datang imigrannya Itali belakangan. Apa nama imigrannya? Genoese gitu kalau gak salah. Mungkin dari Genoa kali berangkatnya. Jadi buat mereka bilang orang Argentina ini gak cocok sama Brasil. Sementara Argentina merasa bahwa Brasil itu kan secara kekuatan sepak bola kan emang lumayan superior di suatu masa. Walaupun hari ini gak kayak dulu lagi, kayak gitu. Korea Selatan boleh sejago itu sering di Piala Dunia. Mau di Asian Cup, mau di AFC. Jepang sama Korea rivalitasnya beda. Cuma rivalitas persoalan siapa yang lebih dominan di areal itu. Apalagi buat orang Korea Selatan, Jepang itu kan mantan penjajah mereka. Jadi terus untuk orang Jepang gak terima kalau Korea ada di depan mereka. Sampai suatu waktu itu K-pop itu sempat diblokir tuh dari Jepang. Sekarang udah gak lagi. Di Asia Tenggara, nah ini unik nih. Entah hari ini. Tapi pokoknya dari dulu kita itu ngerasa Malaysia itu derby kita, lawan kita. Segitu bencinya tuh media pasti nulis derby Asia Tenggara. Tapi coba kalau lo nonton pertandingan ini Indonesia dan Malaysia, nonton di Malaysia. Ya biasa-biasa aja di sana, orang Malaysia mah sayang sama kita. Jadi waktu lagi tahun 2017 apa 16 ya, Harimau Malaya datang ke sini, mereka datang ke Jakarta mau nonton timnasnya. Mereka si Harimau Malaya ini kan muncul baru tahun 2007. Ketika mereka mulai besar, mereka datang ke sini. Begitu mereka pada sini, mereka ngira bakal dianggap sebagai saudara. Begitu udah sampai sini, malah dilemparin, ketahan di stadion lama. Itu banyak tuh bisa dilihat kok di YouTube cerita mereka bahwa mereka diperlakukan buruk di Indonesia. Lalu mereka menyatakan itu musuhan sama kita di sepak bola. Tapi memang jadi lucu sih, karena kalau dirasa kan, kita selalu membenci Malaysia gitu. Malaysia kita mah gitu-gitu aja. Atau mungkin karena secara ekonomi kita di belakang Malaysia ya. Satu ringgit 4.400 loh sekarang. Itu udah keterlaluan tuh. Harga masih lebih murah. Gaji lebih tinggi di sana. Nah, kalau di netizen beda lagi keributannya kan. Itu kayak Indonesia sama Vietnam. Nah itu mulai itu. Itu malah lucu ributnya. Mesti pakai Google Translate. Soalnya kebanyakan supporter Vietnam, mungkin semua kali. Kalau nulis pasti pakai huruf mereka itulah, entah huruf apa tuh. Sebaliknya orang kita yang gak bisa bahasa Inggris pakai Google Translate. Yang bisa bahasa Inggris nulisnya bisa sembarangan gitu. Nah kenapa jadi rivalitas? Kalau menurut gua, kita melihat tinggi ke Vietnam. Ini banyak gak setuju pasti nih. Vietnam gitu-gitu udah pernah jadi juara AFF. Kalau kita pernah jadi macan Asia. Runner up kali, 6 kali. Oh iya kita runner up 6 kali. Oh iya benar-benar. Pencapaian terbaik itu. Gak ada negara yang lebih sukses dari Indonesia menjadi runner up. Bener. Bisa aja nih BBN Uganda. Yeah. Terus
kita seneng bercerita kalau dulu kita pernah bisa menang gitu tuh. Kayak tadi tuh, Seri sama Uni Soviet tahun 56. Sekarang cari aja di peta, masih ada gak tuh negara Uni Soviet? Gitu. Dan rivalitas yang begitu. Kayak Liverpool dengan United. Gue tuh punya jersey tuh waktu Liverpool menang 7-0 dari United. Itu tahun berapa tuh? 4 musim lalu. Masih suka gue pakai-pakein tuh. Bahkan ketika Liverpool kalah dari United. Gitu. Ini ada lagi nih. Ini mah bisa-bisaannya admin. City lawan Liverpool. Klub baru kali. Iya, klub baru itu. Lu kebayang gak sih Persija lawan Persib deketan. Tapi gak ada permusuhan. Jadi begitu di stadion habis tackle salaman gitu. Terus supporter Jakmania Viking datang di depannya, Assalamualaikum Viking gitu. Sebaliknya jauh begitu, cium pipi cium kanan gitu. Jadi gak dimaki-maki. Kebayang gak sih nonton di stadion bola kayak begitu gitu. Suasana damai. Kayaknya enggak sih ya. Kalau pertandingan suasana mesti panas. Kalau gak panas gak asik. Yang paling penting jangan sampai berantem. Bagaimana cara supaya tidak berantem? Karena situasi panas mudah menyulut keributan. Ya keamanan aja kerja. Iya kan? Iya. Musabari seru. Makanya kita nungguin tuh. Arsenal Spurs. Manchester United lawan Liverpool. Newcastle lawan Sunderland. Pasti seru tuh. Korea Selatan tuh. Agak nonton cuma sekali sih. Di TV juga. Rangers lawan Celtic. Itu tuh seru banget tuh. Pernah cerita gak sih? Rangers kan Protestan. Celtic Katolik. Suatu hari gelandang apa ya? Aurelio Vidmar tuh orang Australia. Main di Rangers. Dia ngegolin. Dia lari ke sudut. Satu stadion itu lagi rame. Wah lagi rame di Ibrox itu. Tiba-tiba dia sambil narik bentangin tangan. Terus dia gini bikin cross. Yang cuma orang Katolik doang yang kerjain. Satu stadion langsung diam. Sebegitunya kan rivalitasnya. Tapi membuat suasana di stadion seru. Nah menurut kalian gimana nih? Ini pembahasan kalau agak berat, ya emang lu mesti rajin-rajin baca sih. Kalau mau yang enteng-enteng, di sebelah ada. Ada makian malah kalau di sebelah kadang-kadang. Itu. Aduh, udah mulai summer nih, kita lanjut ke episode selanjutnya kali ya.